مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini perlu diluruskan pemahaman bahwa Nabi Adam diturunkan telanjang bulat. Banyak sekali riwayat-riwayat bertebaran yang menceritakan bahwa Nabi Adam ketika diturunkan Allah ke bumi ini dalam keadaan telanjang bulat. Hasya wa kalla. Bagaimana kekasihnya Allah permalukan. Dan ulama-ulama banyak juga yang mengkritik riwayat-riwayat seperti itu. Pertama, tidak ada satupun ayat yang dengan terang-terangan mengatakan Nabi Adam turun dalam keadaan telanjang bulat, turun ke bumi ya. Begitu juga dengan Siti Hawa. Yang menjadi dalil adalah ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Coba perhatikan, ini gak sinkron dengan Nabi Adam. Karena kan ya bani Adam, bukan ya Adam. Artinya Allah sedang ikhbarun lana, mengabarkan kepada kita fungsi pakaian, bukan sedang menerangkan peristiwa Nabi Adam diusir dari surga kemudian diturunkan ke dunia telanjang bulat. Karena diawali dengan ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi kita semua. Seandainya disebut bahwa Nabi Adam turun ke bumi telanjang bulat dengan dijadikan ayat itu sebagai dalil, maka tentunya panggilan awalnya ya Adam, wahai Adam. Dan tidak ada satupun ayat yang menerangkan secara jelas bahwa Nabi Adam turun ke bumi dalam keadaan telanjang bulat. Adanya di dalam tafsiran-tafsiran, penafsiran-penafsiran. Kalau penafsiran sifatnya penelitian, masih sifatnya zonni. Masih ada pendapat ulama lain juga yang mengkritik riwayat tersebut. Ya, tidak mungkin Nabi Adam diturunkan telanjang bulat. Tapi bahasa-bahasa yang ada menyebutkan bahwa Nabi Adam menutup aurat sawatikum tidak harus bermakna aurat. Nah, ini perlunya pemahaman al-lughah al-arabiyah as-sahihah, memahami bahasa Arab yang benar. Kata sawatikum tadi itu tidak memiliki satu makna yang hanya terbatas kepada makna aurat, tapi dia berasal dari kata su itu sesuatu yang buruk. Salah satu maknanya aurat, karena disebut dengan sawatikum, yaitu aurat kalian, sebab ada di tubuh kita yang buruk dilihat orang. Mohon maaf, kupul dan dubur, kemaluan di depan dan tempat kita buang hajat, itu kan tidak baik dilihat, makanya dinamakan su, sesuatu yang tidak baik. Tapi bisa juga makna yang kedua sesuai dengan makna bahasa, bahwa maknanya adalah keburukan, sehingga ini adalah bahasa yang bukan hakiki tapi bahasa yang majas, kiasan. Jadi artinya itu syaitan ingin mencari kekurangannya Nabi Adam, bukan menyingkap pakaiannya agar auratnya terbuka. Karena di ayat yang lain itu kita dapati satu ayat, kalau tidak salah di surat Al-A'raf, yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan melepaskan pakaian keduanya, pakaiannya Nabi Adam, pakaiannya Siti Hawa. Gak ada satupun riwayat yang menerangkan syaitan lepas pakaiannya Nabi Adam. Tapi itu adalah bahasa-bahasa kiasan, yang artinya setan ingin mencari tahu kekurangan dan keburukan Nabi Adam untuk dia tunjukkan kepada Tuhan, tapi tidak ada kekurangan. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat dari Bani Israel. Itu riwayat-riwayat semacam itu yang menjatuhkan kemuliaan para anbiya, itu kebanyakan sumbernya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dr. Al-Zahabi bahkan menulis kitab dengan judul Al-Israiliyat fi Tafsir wal Hadith. Riwayat-riwayat yang sumbernya dari Bani Israel yang batil
yang tersusupi masuk ke dalam tafsir Al-Quran dan bahkan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka palsukan, masukkan. Jadi rumusnya sederhana, jika ada riwayat tentang para anbiya yang memang tidak pantas, secara fitrah kita sebagai orang beriman, pasti hati kita merespon itu, tidak mungkin masa Nabi begini. Maka riwayat semacam ini harus diteliti lagi. Dan puncaknya pasti akan kembali kepada riwayat-riwayat Israiliyat, masuk ke dalam tafsir, masuk ke dalam hadis. Mana turun Nabi Adam Allah telanjang bulat, Allah buat telanjang bulat. Siti Hawa juga, kesalahannya apa? Apa kesalahan Nabi Adam? Nggak ada kesalahan. Makan buah itu kan nggak dosa. Gak ada buah yang haram kecuali buah yang beracun. Kemudian kalau namanya surga kok ada larangan? Kan tempat nikmat kok ada larangan? Jadi Nabi Adam tidak memiliki kesalahan apapun. Tapi itu sudah godok ketetapan Allah bahwa Nabi Adam memang harus tugasnya di dunia. Sebelum Nabi Adam lahir, Allah sudah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan satu makhluk yang namanya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Itu ayat, itu pernyataan, itu firman Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Berarti sudah ditentukan Nabi Adam ini harus turun ke bumi. Makanya waktu peristiwa Mi'rajnya Nabi itu kan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Allah, ini riwayatnya sahihah atau dhaifah wallahu alam. Tapi kita ambil ad-dirasah, pelajaran yang ada di dalam dialog tersebut. Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Adam, ini gara-gara kamu kita hidup di dunia. Coba kalau kamu tidak makan itu buah, begini kita langsung di surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, jangan kau salahkan saya. Ini semua sudah ketetapan Allah. Saya harus turun ke bumi. Gitu. Kurang lebih dialognya seperti itu. Ala sabili hikayah. Saya riwayatkan berdasarkan jalan cerita, bukan riwayat. Ya. Jadi itu tidak benar. Ya, Allah menurunkan Nabi Adam dalam keadaan telanjang bulat. Buktinya ayat tersebut juga sudah menjawab. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Turun berarti dari mana? Dari atas ke bawah. Artinya Nabi Adam itu turun dengan pakaian. Kalau mau dimaknai ayat tersebut. Dalam riwayat mengatakan turun ke bumi dengan pakaian surga. Kemudian karena sudah hidup di bumi, mereka juga ingin membuat pakaian yang ada di bumi. Diambillah dari kulit domba. Jadi pakaian pertama di dunia itu terbuat dari kulit domba. Itu pernyataan para al-mufassirun, para ulama ahli tafsir. Ada juga riwayat yang menyebutkan nanti kita semua dibangkitkan di hari kiamat telanjang bulat. Pernah dengar riwayat itu? Memang riwayat itu ada dalam kitab Sahih. Ya, apa Sahih Muslim, apa Sahih Bukhari. Riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa di hari kiamat, di hari kebangkitan, kita dibangkitkan seluruhnya dalam keadaan telanjang bulat. Itu. Maka Sayyidah Aisyah heran, wahai Rasul, telanjang bulat semua kita. Kata Nabi, ya di hari itu sudah gak ada pikiran ke arah situ. Kita sudah tersibukkan dengan urusan kita di hadapan Allah. Gitu. Kurang lebih riwayatnya seperti itu. Ala sabilil hikayah. Ini juga dikritik oleh ulama. Kok semuanya telanjang bulat? Maka ulama yang mengkritik diantaranya Al-Habib Ali bin Hasan As-Saghaf yang ada di Jordan, dan juga gurunya tidak salah Said Abdullah Al-Gummari bin Siddiq Al-Gummari juga ada kritikan terkait riwayat tersebut. Yang pertama, riwayat ini memang ada dalam kitab Sahih, tapi bukan riwayat mutawatir. Riwayat ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Yang meriwayatkan orangnya sedikit. Namanya hadis ahad. Bahkan Syekh Al-Kattani tidak memasukkan hadis tersebut ke dalam hadis mutawatir berjudul Nazmut Tanathur
minal haditsil mutawatiri, nazmu tanatsuri minal hadithi mutawatiri. Enggak dimasukkan hadis itu ke dalam hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir enggak boleh ditolak. Tapi hadis ahad kalau bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, apalagi Al-Qur'an, maka tentu ini jadi pertimbangan para muhadditsun. Nah, jadi ada yang mengkritik bahwa mana mungkin kita dibangkitkan telanjang bulat. Alasan yang pertama, telanjang itu fahsya, suatu perbuatan yang keji, yang tidak baik. Bagaimana Tuhan mengumpulkan semua manusia dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan mereka ketika hidup di dunia diwajibkan tutup aurat. Kita diwajibkan tutup aurat, tapi ketika hari kiamat ditelanjangkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, kata mereka ini tanaqud, kontradiksi. Kemudian Allah menyatakan membuka aurat ataupun telanjang itu perbuatan yang tidak baik. Allah nyatakan perbuatan yang tidak baik. Kalau di yaumil qiyamah Allah Ta'ala membuat semua manusia telanjang bulat, berarti berdasarkan firman Allah sendiri menyatakan Allah sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Hasya wa kalla. Allah yang nyatakan telanjang itu perbuatan yang tidak baik. Tapi di hari kiamat Allah lah lakukan. Ini tidak mungkin. Yang ketiga, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia tidak ada manusia waktu itu. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika turun ke dunia gak ada manusia, sebab manusia berasal semuanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba perhatikan tuh, tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada manusia, tapi Allah perintahkan tutup aurat. Padahal hanya ada antara Nabi Adam dan Hawa. Diperintahkan tutup aurat, tidak ada manusia. Lantas bagaimana kiranya di hari kiamat yang di situ berkumpul semua manusia, kemudian auratnya dibuka oleh Allah? Tuh. Memang pendapat ini akan jadi perbedaan. Tapi saya memilih pendapat tersebut. Antum perhatikan orang yang meninggal dunia, sudah beban hukum sudah hilang, tapi nutup auratnya tetap wajib. Bahkan yang memandikan itu haram melihat aurat jenazah tersebut, padahal sudah meninggal. Kef kalau dia hidup. Dan luar biasanya berlapis-lapis kainnya. Untuk wanita sesuai dengan hidupnya, pakai kerudung juga, ditutup juga bagian dadanya dan seterusnya, berlipat-lipat itu lapisan kain. Fungsinya apa? Agar tidak terlihat auratnya itu ketika meninggal dunia. Maka ulama lain mengatakan fungsi kain kafan itulah yang jadi pakaian di yaumil qiyamah. Kalau Allah bisa mengembalikan manusia yang sudah mati, yang dia tulang kemudian dihidupkan kembali, lantas apa sulitnya bagi Allah mengembalikan pakaian? Wa fir riwayah Nabi Ibrahim Rasulullah diberikan pakaian. Kemudian nabi-nabi lain telanjang, nggak mungkin. Namanya sesuatu yang haram dalam kaitannya akhlak. Kalau haram benda bisa jadi halal di surga. Misalnya khamar. Khamar di dunia haram, tapi di surga halal. Cuma khamar itu haram karena ilatnya memabukkan. Memabukkannya nggak ada di surga. Jangan dipikir khamar nanti di surga mabuk. Nah, yang buat khamar itu haram adalah memabukkan. Maka Allah cabut sifat itu, zat yang memabukkan itu. Rasanya lebih nikmat tentunya. Ibnu Abbas mengatakan semua yang Allah katakan buah surga, minuman surga, kemudian menggunakan kosakata yang ada di dunia itu hanya meminjam kosakata, tapi hakikatnya lebih dahsyat yang ada di surga. Gitu. Nah, jadi saya memegang pendapat itu, para nabi
dan semua orang yang mukmin dibangkitkan di hari kiamat semuanya dalam keadaan berpakaian. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Pakaian mereka warna hijau. Coba baca di surat Al-Insan. Hulu asawira min fiddatin, ya, menggunakan pakaian dari sutra. Yatufu alaihim wildanun, ya, keliling di sekitar mereka pelayan-pelayan. Mereka menggunakan pakaian dari apa? Sundus, pakaian sutra. Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi ketika mensyarahi kitab Imam Ghazali Ihya, beliau mengatakan pakaian di surga itu warna putih dan warna hijau. Kenapa pakaian di surga warna putih dan warna hijau? Karena itulah warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi suka warna putih, Nabi suka warna hijau. Allah jadikan itu kostumnya penghuni surga, warnanya. Ya. Kalau Kubatul Hadra, ya, masjid Nabi Kubah hijau itu baru dicat. Nabi punya warna kesukaan, yang pertama putih, yang kedua hijau. Kata Nabi, ilbathu min khairi thiyabikum, gunakanlah pakaian terbaik kalian, al-bayad, yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian warna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang wafat di antara kalian menggunakan kain warna putih. Jangan pakai batik. Tapi hukumnya bagaimana? Kalau sudah tidak ada kain lain, hanya ada itu, gak apa-apa, kata ulama. Cuma tidak sunnah. Yang sunnah warna putih. Dan haram ditulis, ada amalan nulis ayat Al-Quran di kain kafan. Itu di dalam kitab Fathul Ali haram. Kalau bi isyarah boleh. Biasa ulama pakai isyarah, pakai jari. Kenapa haram? Karena nanti ketika manusia ini dikuburkan kan bangkai dia, ada darah najis keluar mengenai ayat suci Al-Quran, itu dihindari itu. Jadi mereka bi isyarah, walaupun ada amalan yang pakai kertas, tapi itu bukan Al-Quran, itu zikir. Yang jadi masalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Baik.